Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Sahabat Yespis tercinta, bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada sore hari ini sejenak lagi insya Allah kita akan menyelesaikan kewajiban kita menjalankan puasa Ramadan di hari yang kelima, insya Allah. Sahabat Yespis tercinta, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi bersama sahabat Yespis bagaimana kita memaknai lingkungan kita. Lingkungan bisa bermakna manusia, alam sekitar kita, dan seterusnya dan seterusnya. Baik sahabat Yespis, kita tahu puasa merupakan salah satu rukun Islam, itu jelas. Bagi yang melaksanakan pasti bernilai ibadah. Lumrahnya sahabat Yespis, puasa itu batal apabila makan dan minum. Tetapi kita ingat bahwa ketika kita hampir 13 jam tidak makan dan minum itu memiliki dampak positif bagi batin dan fisik atau materi. Sebab kita tahu ibadah puasa sebagai bukti nyata sebagai seorang hamba Tuhan yang memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Segala aktivitas keseharian, orang yang berpuasa bisa selalu terpuji. Apakah itu aktivitas akal, aktivitas hati, dan bahkan aktivitas fisik? Ya, terpuji berarti sangat baik, maha mulia di hadapan Tuhan dan manusia serta lingkungan. Sahabat Yespis tercinta, pada dasarnya puasa ada untuk dilaksanakan dan dihayati keadaannya itu. Misalnya, apa puasa itu? Apa makna dan fungsinya? Sahabat Yespis, puasa bukan sekedar dilaksanakan setiap hari selama 1 bulan. Akan tetapi, refleksitivitas puasa bagi batin dan fisik itu sangat berdampak nyata. Misalnya bagaimana puasa mampu menahan kata-kata buruk dan kotor yang biasa kita lakukan pada bulan-bulan selain Ramadan. Maka kita bisa mengendalikan itu. Yang setiap waktu kadang kita sebagai sisi kemanusiaan kita membenci, maka selama Ramadan kita bisa mengurai kebencian itu dan mengurangi rasa benci itu. Dengki, tampak sekali kita sudah mencoba untuk mengurangi jauh rasa dengki itu. Demikian juga tamak atas apa yang orang lain bisa berikan pada kita. Itu semua terkikis karena kita menjalankan puasa itu. Sahabat Yespis tercinta, puasa 1 bulan dalam 1 tahun, sesungguhnya kalau kita teliti dengan pelan-pelan, itu menjadi suatu ajang untuk mengasah akal, mengelola hati, batin kita, dan fisik kita agar bertambah terpuji dalam menjalankan agama Tuhan dan pemikiran keagamaan. Sehingga tidak ada kelompok-kelompok yang mengaku paling benar dalam memahami agama. Tidak ada. Karena kita semuanya merasa bahwa diri kita down, diri kita ini kecil, diri kita sedang menjalankan ibadah yang memang secara fisikly kita harus mencoba terus-menerus. Sahabat Yespis, adanya kesadaran bahwa puasa merupakan ibadah yang mampu menghapus segala aktivitas keburukan, maka keseharian batin dan fisik kita akan lebih damai dalam menjalani hidup, damai menjalani aktivitas keharian, dan sehari-hari kita tidak lagi terbebani apapun
karena kita merasa bahwa diri kita sedang menghamba yang serius, yang sungguh-sungguh kepada Rabb, Tuhan semesta alam. Mengapa? Saya tertarik pendapat Kiai Haji Ahmad Siddiq ketika beliau berpendapat bahwa kita ini memiliki tradisi wawasan keagamaan yang sama dalam pandangan dan dalam bersikap, dalam tata cara pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran serta nilai-nilai Islam dalam tingkah laku keseharian. Nah, disinilah peran manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Kesempurnaan yang dimiliki manusia itu adalah sebagai konsekuensi fungsi dan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, sahabat Yespis, kita semuanya, tentu tugas kemanusiaan selalu menjadi contoh atau teladan. Teladan dalam aktivitas bukan sebatas fisik, tetapi aktivitas batin kita. Katakanlah, seorang kiai dan guru harus menjadi teladan batin dan fisik bagi para santri peserta didik. Dan puasa sebenarnya, kalau kita mau menilik dengan cermat dan hati-hati, adalah momen yang paling tepat untuk menguak diri seorang hamba sebagai sosok yang selalu berbuat salah dan dosa. Oleh karenanya, sahabat Yespis, ketika menjadi pemimpin dalam rumah tangga misalnya kita, pemimpin dalam sebuah lembaga, pemimpin dalam lingkungan masyarakat kecil, lingkungan lebih besar, lingkungan yang terbesar, dan pemimpin negeri ini, adalah wajar kalau kemudian keteladanan menjadi porsi paling utama. Hidup sederhana, hidup apa adanya, tanpa mengharap dan tamak kepada hak-hak orang lain, itulah keteladanan yang diilhami, yang diinspirasi karena kita menjalankan ibadah puasa. Sahabat Yespis tercinta, sebagai seorang hamba kita semuanya ini, puasa mengajak kita mengaktifkan akal kita untuk selalu berpikir tentang diri kita, tentang siapa diri kita dan hendak kemana diri kita ini. Momen introspeksi, momen muhasabah kita adalah maha penting untuk menghadirkan kehambaan kita sebagai sosok yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yakni Allah Rabbul Alamin. Allah adalah Zat penguasa jagat raya. Maka di sana ada istilah bashar. Ketika kita kul innama ana bashar, maka bashar kita menyadari bahwa badan kita akan hancur berkalang tanah. Maka fisik sebagai materi yang sifatnya sementara, rasanya kita tidak akan mencari sesuatu yang hanya bersifat sementara. Kemudian ada istilah insan yang memiliki akal untuk berpikir. Insan diberi ilmu oleh Allah, ilmu pengetahuan untuk mengetahui dan memahami alam semesta. Peran akal dan spiritualitas itu penting. Disitulah kemanusiaan kita muncul. Sebab menumbuhkan kesadaran kemanusiaan yang diberi amanah tanah, amanah alam, amanah sumber daya alam, diberi amanah angin, diberi amanah air. Semuanya itu harus dipelihara dan dilestarikan semata-mata untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Sahabat Yespis, kita dicipta tidak lain untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah bersama di dalam alam, ibadah terhadap tanah, ibadah karena air, ibadah karena angin, ibadah karena segala hal yang dicipta oleh Pencipta. Itulah mengapa kita ini ada dan suatu saat pasti tiada, dan ada lagi dan tiada lagi. Saya kira pertemuan ini sederhana sekali, bahwa kita muhasabah, mencintai alam adalah kewajiban kita. Sahabat Yespis tercinta, kalau kita mau merenungkan diri kita sebagai seorang hamba,
yang tidak bisa hidup berdiri sendiri tanpa sesama kita, sesama alam sekitar kita, maka rasa-rasanya kita, nalar kita, pikiran kita, hati kita akan menyatu bahwa semua manusia adalah kita, semua alam sekitar adalah kita, yang tidak bisa ego kita manfaatkan secara personal, tetapi manfaat untuk kita semuanya. Saya kira pertemuan sore hari ini sangat sederhana, maka semoga bermanfaat dan menjadi renungan kita bersama alam sekitar kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dari studio Yespis, saya Muhtar Nuha mengucapkan selamat berbuka puasa untuk hari yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.